Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Roti Tidak Beragi. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk menasehati mereka agar mereka menjadi umat pilihan Allah yang sejati. Umat pilihan Allah dengan adonan yang baru. Umat pilihan Allah dengan roti tidak beragi. Kenapa dikatakan adonan yang tidak beragi? Kemurnian dan kebenaran menjadi kunci dari pengajaran yang boleh atau yang harus mereka terima. Surat ini tidak hanya ditujukan bagi mereka jemaat di Korintus, tetapi surat ini menjadi permenungan kita bersama. Bagaimana kita di zaman ini, di era modern ini, memaknai segala firman, pengajaran, dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roti tidak beragi menjadi acuan yang utama. Bagaimana begitu banyak pengajaran yang diterima, begitu banyak pengajaran yang masuk, kita lihat, kita telan, kita dengarkan. Hal itu pun terjadi 2000 tahun yang lalu di dalam komunitas jemaat Korintus. Rasul Paulus menekankan kita untuk menjadi adonan roti tidak beragi. Roti tidak beragi sangat erat kaitannya dengan Paskah yang beberapa waktu yang lalu sudah kita rayakan dan peringati. Dikatakan di ayat yang ke-7 tadi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi roti yang tidak beragi, yang kita konsumsi, yang kita telan, yang kita terima pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kemurnian, kebenaran menjadi hal yang terutama. Injil Kristus, Injil Tuhan, kabar sukacita ini harus diberitakan dengan tidak beragi, agar setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman itu tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran di luar kebenaran firman Tuhan. Paskah orang Kristen menjadi hal yang terutama. Paskah orang Kristen menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga merupakan korban sembelihan yang dipakai untuk menggantikan kita orang-orang berdosa ini. Kita orang-orang berdosa sudah selayaknya mati. Kita orang-orang berdosa sudah selayaknya menerima hukuman kekal. Tetapi Dia
Sang domba itu menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib dan hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melihat apa yang menjadi runutan peristiwa di dalam peristiwa Paskah ini. Paskah kita tidak lepas ini tradisi orang-orang Israel, di mana mereka melakukan Paskah pertama kali pada saat mereka akan dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mari kita buka Alkitab kita di Keluaran 12 ayat 5 sampai dengan 12. Keluaran 12 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-12. Judul perikop dari firman ini adalah tentang perayaan Paskah. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut dan kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Domba harus jantan. Domba tidak bercela dan umur setahun. Domba harus disembelih dan darahnya harus diambil untuk sebagai tanda bahwa pada waktu itu pemusnahan anak sulung akan dilakukan. Dan setiap tanda yang ada di pintu mereka, maka pemusnahan anak sulung itu akan tidak dilakukan. Kenapa mereka menyebutnya Passover? Dilewati. Sang malaikat maut itu melewati setiap rumah yang ada tanda darah domba yang tidak bercela. Jauh sebelum peristiwa ini, nenek moyang mereka, bapak orang beriman, bapak kita Abraham, telah melakukan nubuatan peristiwa ini. Mari kita buka Alkitab kita di Kejadian 22 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya, Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Saya ulangi. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Perdebatan-perdebatan yang lalu mungkin mengarahkan kita kepada siapa yang dikorbankan, Ishakkah, Ismailkah? Tetapi kita, orang-orang Kristen, meyakini bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan oleh Abraham. Tetapi lebih dari siapa yang dikorbankan, peristiwa ini sedang menubuatkan peristiwa yang ribuan tahun yang akan datang terjadi. Domba pengganti. Pada saat Abraham ingin mengorbankan anaknya, pada saat semua manusia layak dihukum, Allah menyediakan domba pengganti. Allah menyediakan domba yang akan menggantikan penghukuman yang seharusnya kita jalani sebagai orang-orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus berinkarnasi menjadi domba pengganti. Tuhan Yesus Kristus tampil sebagai manusia yang tidak berdosa, tidak bercela, dan tetap taat untuk menjadi korban pengganti bagi kita. Roti tidak beragi itu, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, menjadi santapan yang sejati bagi setiap kita, agar kita semakin dimurnikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini memampukan kita untuk semakin dekat di dalam Tuhan dan semakin murni di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.